Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Aikal Zekri. Saya Muhammad Adil. Saya Feberna Poli Saputra. Saya Arvin Septio Nugroho. Saya Aurelia Nurisa. Saya Devia Ivoresmi. Baik, kami di sini kelompok 4 menjelaskan terkait tema kebijakan flyover, underpass dan pembesaran jalan sebagai upaya pencegahan kemacetan di Kota Pontianak dengan mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, dosen pengampu Pak Imada Ihsani SHMH. Baik, kita akan masuk ke bab 1, pendahuluan latar belakang. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan utama di kota-kota besar, termasuk Kota Pontianak. Akibat pertumbuhan penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan masyarakat, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini yang menjadi suatu hal menyebabkan kemacetan yang tidak diimbangi oleh pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya mobilitas masyarakat, menurunnya efisiensi ekonomi, meningkatnya konsumsi bahan bakar, serta bertambahnya pencemaran kebisingan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan sektor transportasi, hal ini diperlukan perhatian yang sangat khusus. Contohnya, membangun kebijakan pembangunan seperti flyover, underpass, dan pembesaran jalan. Ini merupakan salah satu solusi utama yang bisa mengendalikan kemacetan-kemacetan di kota-kota besar, titik-titik yang sering menjadi sapu kemacetan yang sangat-sangat menyebabkan kesulitan masyarakat untuk beraktivitas, serta perhatian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur jalan dan mengatasi kemacetan-kemacetan yang mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya ada di slide berikut. Baik, selanjutnya akan saya sebutkan yaitu urgensi permasalahan, di mana kemacetan lalu lintas di Kota Pontianak telah berkembang menjadi persoalan perkotaan yang semakin rumit sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertamanya kepemilikan kendaraan bermotor, kendaraan besar seperti truk tronton yang masuk lintas di jalan umum, sehingga menyebabkan kemacetan yang padat serta intensitas kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Situasi ini berimplikasi langsung terhadap kinerja sistem transportasi perkotaan hingga durasi perjalanan, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Permasalahan tidak semena-mena disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melampaui daya tampung jalan, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana jalan, kepadatan persimpangan sebidang, serta dioptimalnya peran lampu lalu lintas dalam mengendalikan pergerakan kendaraan. Dalam kondisi tersebut, pembangunan flyover atau underpass serta pelebaran jalan kerap dijadikan pilihan kebijakan oleh pemerintah daerah sebagai langkah untuk mengurangi tingkat kemacetan. Flyover dan underpass dirancang untuk menghilangkan titik konflik lalu lintas pada persimpangan. Sementara pelebaran jalan dimaksud untuk meningkatkan kapasitas ruas jalan agar mampu mengakomodasi pertumbuhan arus kendaraan. Lanjut di slide selanjutnya, yaitu alasan menjadi persoalan tersebut, di mana persoalan kebijakan ini dipilih karena permasalahan kemacetan lalu lintas telah menjadi isu publik yang semakin krusial dan berdampak luas terhadap kehidupan, serta kami selaku pengguna jalan lalu lintas kerap sekali merasakan keresahan kemacetan tersebut. Hal ini tak luput dari pembangunan pusat pemerintah, perdagangan, dan jasa di Kalimantan Barat, sehingga mengalami peningkatan mobilitas yang signifikan. Maka dari itu, kami selaku pengguna jalan lalu lintas menuntut adanya kebijakan transportasi yang efektif, terencana, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan kemacetan lalu lintas bukan sekedar persoalan teknis, melainkan juga persoalan kebijakan publik yang memerlukan perhatian serius, seperti pembangunan flyover, underpass, dan pelebaran jalan menjadi solusi utama dalam mengatasi kemacetan. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan identifikasi masalah dan deskripsi masalah flyover dan underpass. Jadi sering pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan aktivitas ekonomi perkotaan yang meningkatkan volume lalu lintas tanpa diimbangi kapasitas jalan yang memadai. Terutama kan sering terjadi masalahnya itu di persimpangan dan di tengah kota jalan. Itu berdampak pada efisien mobilitas dan waktu dan konsumsi bahan bakar serta meningkatkan polusi.
Dan di sini kami melakukan pekerjaan dibangun untuk mengurangi konflik dari kemacetan itu dan polusi lalu lintas. Namun pelaksanaannya itu ada beberapa kendala teknis seperti keterbatasan ruang, kondisi tanah, dan khususnya genangan pada underpass serta dampak sosial ekonomi berupa pembebasan lahan, gangguan aktivitas masyarakat, dan tingginya biaya pembangunan serta pemeliharaan. Jadi kata 2 tahun itu anak SMA yang menaiki tingkat kuliah dan orang tua yang kuliah udah pada lulus, jadi mereka bahkan sering mengendarai suatu kendaraan untuk membeli pendidikan dan pergi tempat kerja. Dan itu setiap tahunnya pasti akan menambah penduduk dan itu akan meningkati polusi dan kemacetan. Jadi kita sini masalahnya itu harus meningkatkan kapasitas jalan yang harus memadai. Nah, dan di sini kami sudah mengasih ada data tentang kemacetan Kota Pontianak dari tahun 2004 dan 2006 dan titik-titik fokus kemacetannya itu serta upaya pemerintahan dari 2004 sampai 2006 itu apa-apa aja. Dan aktor yang sering terlibat itu yaitu tak lain dari yang pertama itu masyarakat di Kota Pontianak, kedua aparat kepolisian dan di Kota Pontianak. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya lanjuti tentang landasan hukum. Dasar konstitusional memiliki pasal-pasal terkait kebijakan yang kami angkat. Di mana pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di mana memiliki 2 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, lalu lintas dan angkutan jalan ialah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, sarana dan prasarana, serta pengguna jalan. Pasal 2, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, dan efisien. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana juga memiliki 2 pasal. Yang pertama, pasal 9 ayat 1, pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sistem pemerintahan daerahnya sendiri. Pasal 14 ayat 1, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan program di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Pemerintah Daerah, di mana kemacetan di Pontianak ini diatur juga oleh beberapa undang-undang dan peraturan daerah, antara lain yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2021. Perda ini mengatur tentang perubahan atas perda sebelumnya terkait pembentukan dan susunan. Perda yang relevan, peraturan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas. Pertama, yaitu Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 28 Tahun 2015 tentang kawasan tertib lalu lintas Jalan Ahmad Yani, itu mengatur kedisiplinan di jalur protokol. Kedua, Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang ketentuan pengoperasian kendaraan angkutan barang, yaitu mengatur jam operasional truk atau kendaraan berat. Analisis permasalahan dari kebijakan yang kami angkat memiliki keunggulan dan permasalahannya. Yang pertama, itu ada flyover memiliki keunggulan memisahkan arus di persimpangan kritis, tetapi permasalahannya itu biaya sangat mahal dan struktur tanahnya lunak. Terus underpass, keunggulannya itu estetika kota terjaga, tetapi permasalahannya itu resiko banjir yang tinggi dan sulit secara teknis di tanah rawa. Terus yang terakhir, pelebaran jalan. Keunggulannya biaya lebih rendah dari jembatan, tetapi permasalahannya terkendala pembebasan lahan dan hanya solusi jangka pendek. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu ada gagasan atau terobosan yang ditawarkan. Gagasan dan terobosan yang ditawarkan untuk mengatasi kemacetan, khususnya melalui pembangunan flyover atau underpass yang disesuaikan dengan kondisi tanah, seperti tanah lunak dan muka air tanah yang tinggi. Jadi, pembangunan ini tidak dilakukan sembarangan, tapi sudah mempertimbangkan kondisi geografis agar tetap aman dan efisien. Salah satu terobosannya adalah penggunaan struktur ringan seperti baja, beton, pracetak, sehingga beban konstruksi bisa dikurangi. Selain itu, digunakan juga fondasi tiang pancang yang lebih pendek namun rapat, serta metode konstruksi modular yang bertujuan mengurangi galian tanah dan mempercepat proses pembangunan. Selain pembangunan flyover atau underpass, gagasan lain yang ditawarkan adalah pembesaran jalan yang tidak selalu harus memperluas lahan secara besar-besaran.
Hal ini bisa dilakukan dengan pembesaran jalan secara asimetris atau hanya di satu sisi saja, sehingga lebih hemat lahan. Kemudian dilakukan optimalisasi bahu jalan dan penertiban parkir liar agar ruang jalan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tidak kalah penting diterapkan juga lajur fleksibel dan atau reversible lane pada jam-jam sibuk. Lalu kemudian sehingga jumlah lajur bisa disesuaikan dengan arah arus kendaraan yang sedang padat. Dan lanjut ke poin berikutnya, ada mekanisme implementasinya. Kebijakan ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, dimulai dari tahap identifikasi untuk mengetahui titik-titik kemacetan, kemudian dilanjutkan dengan studi kelayakan guna menentukan solusi yang paling tepat. Setelah itu masuk ke tahap perencanaan, termasuk merancang desain jalan dan rambu lalu lintas. Tahap berikutnya adalah penganggaran dengan menyiapkan dana serta kebutuhan lahan. Lalu dilanjutkan ke tahap konstruksi untuk pembangunan fasilitas jalan setelah pembangunan selesai. Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengguna jalan memahami perubahan yang ada, dan terakhir dilakukan evaluasi untuk memantau hasil serta melakukan perbaikan jika masih ditemukan kendala. Lalu lanjut ke poin ketiga, yaitu ada dampak dan manfaat yang diharapkan. Kalau dari sisi dampaknya, pembangunan ini pasti punya tantangan. Pertama, biaya pembangunan ini cukup besar, apalagi kalau harus membangun flyover atau underpass dengan kondisi tanah yang tidak stabil. Dan yang kedua, selama proses pembangunan pasti ada gangguan lalu lintas. Nah, seperti penyempitan jalan, pengalihan arus, dan waktu tempuh yang jadi lebih lama. Selain itu, bisa juga muncul dampak sosial, misalnya aktivitas warga dan pedagang sekitar yang terganggu sementara. Serta perlunya penyesuaian dari masyarakat terhadap perubahan pola lalu lintas. Lalu kemudian ada manfaatnya. Jadi manfaatnya itu, dampak positifnya jauh lebih besar. Kemacetan bisa berkurang secara signifikan karena konflik kendaraan di persimpangan berkurang dan rambu jadi lebih tertata. Selain itu, efisiensi transportasi meningkat, waktu tempuh lebih singkat, konsumsi bahan bakar bisa ditekan. Lalu kemudian dan polusi udara juga ikut berkurang. Dalam jangka panjang, kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas juga jadi lebih baik. Akan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Di slide selanjutnya itu ada dokumentasi yang kami lakukan, ada wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa aparat, dan juga dokumentasi wawancara terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, dan juga itu dokumentasi tentang kemacetan yang terjadi pada saat waktu itu. Di slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, pembangunan flyover dan underpass merupakan solusi yang strategis dalam upaya pencegah dan pengendalian kemacetan lalu lintas di Kota Pontianak. Kebijakan ini mampu meningkatkan kapasitas jalan, mengurangi konflik kendaraan di persimpangan, serta memperlancarkan arus lalu lintas terutama pada titik-titik rawan kemacetan. Namun efektivitas pembangunan flyover dan underpass sangat bergantung pada perencanaan berbasis data lalu lintas, kajian teknis yang matang, ketersediaan anggaran, serta koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu juga pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan rekayasa lalu lintas dan data ruang kota. Sedangkan dengan pelebaran jalan ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat signifikan dikarenakan tidak memerlukan biaya atau anggaran yang banyak, juga koordinasi antar instansi terkait juga lebih memadai, dan juga kajian teknis yang matang lebih oke terhadap pelebaran jalan. Mungkin sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi